Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvita, mahasiswa Stikes Karya Kesehatan Kendari, angkatan 2017. Di sini saya akan memaparkan materi saya atau menjelaskan materi saya tentang asuhan keperawatan pada trauma kapitis atau cedera kepala. Lanjut saja, saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai definisi. Cedera kepala adalah suatu gangguan traumatik dari fungsi otak yang disertai atau tanpa disertai perdarahan interstitial dalam substansi otak tanpa diikuti terputusnya kontinuitas otak. Kemudian yang kedua, etiologi. Adapun penyebab cedera terbagi atas dua. Yang pertama, cedera tertutup. Yang pertama, kecelakaan lalu lintas, kemudian yang kedua, benturan pada kepala, yang ketiga, jatuh dari ketinggian dengan dua kaki, yang keempat, menyelam di tempat yang dalam, yang kelima, olahraga yang keras, yang keenam, anak dengan ketergantungan. Kemudian yang kedua, cedera terbuka, peluru atau pisau, kompresi atau penetrasi baik oleh benda tajam, benda tumpul, peluru, dan ledakan panas. Akibat cedera ini berupa memar, luka jaringan lunak, cedera muskuloskeletal, dan kerusakan organ. Kemudian masuk yang ketiga, patofisiologi. Cedera kepala terbuka memungkinkan patogen lingkungan memiliki akses langsung ke otak. Patogen dapat menyebabkan peradangan pada otak. Cedera juga dapat menyebabkan pendarahan. Perdarahan dan dapat meningkatkan tekanan intrakarnial. Akibat perdarahan intrakarnial menyebabkan sakit kepala hebat dan menekan pusat refleks, muntah di medula, yang mengakibatkan terjadinya muntah proyektil sehingga tidak terjadi keseimbangan antar intake dan output. Selain itu, peningkatan TIK juga dapat menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran dan aliran darah otak menurun. Jika aliran darah otak menurun, maka akan terjadi hipoksia yang menyebabkan disfungsi cerebral sehingga koordinasi motorik terganggu dan menyebabkan ketidakseimbangan perputaran cerebral. Kemudian masuk di manifestasi klinis. Gejala yang dialami penderita cedera kepala berbeda-beda sesuai dengan keparahan kondisi. Tidak semua gejala akan langsung dirasakan sesaat setelah cedera terjadi. Adapun beberapa gejala yang dialami penderita cedera kepala ringan, yang pertama, kehilangan kesadaran untuk beberapa saat. Kemudian yang kedua, kebingungan, yang ketiga, irritable, yang keempat, pucat, yang kelima, mual dan muntah, yang keenam, pusing kepala, yang ketujuh, terdapat hematoma, yang kedelapan, kecemasan. Sedangkan cedera kepala sedang hingga berat, yang pertama itu kehilangan kesadaran selama hitungan menit hingga jam. Kemudian yang kedua, pusing berat secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, kejang, dan yang keempat, bisa terjadinya koma. Masuk di pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu adanya foto polos kepala, kemudian yang kedua CT scan, yang ketiga magnetic resonance imaging atau MRI, kemudian yang keempat X-ray, yang kelima BGA atau blood gas analysis, kemudian yang keenam kadar elektrolit. Kemudian masuk di komplikasi. Adapun komplikasi yang pertama, penurunan kesadaran seperti penurunan kesadaran hingga koma dan kematian sel otak. Kemudian yang kedua, kejang-kejang berulang. Yang ketiga, kerusakan saraf yang dapat memicu masalah lainnya seperti kelumpuhan otot, otot wajah, penglihatan ganda, hingga kehilangan. Kemudian yang keempat, kemampuan melihat, gangguan bicara atau afasia, sulit menelan, dan kerusakan pada indera penciuman. Yang kelima, kerusakan pembuluh darah yang berpotensi memicu stroke, infeksi akibat bakteri yang masuk di antara luka atau tulang yang patah. Jika tidak diobati, kondisi ini dapat menyerang sistem saraf. Kemudian masuk di asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian. Pertama, identitas klien, ada nama, tanggal masuk rumah sakit, umur, agama, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan. Yang kedua ada riwayat kesehatan sekarang. Yang ketiga, riwayat kesehatan masa lalu. Yang keempat, riwayat kesehatan keluarga.
Kemudian meriksa keadaan umum. Yang pertama tingkat kesadaran, yang kedua tanda-tanda vital, kemudian yang ketiga sistem pernafasan, perubahan pola nafas, baik irama, kedalaman maupun frekuensi nafas, bunyi, ronsi. Kemudian sistem kardiovaskular, apabila terjadi peningkatan TK, tekanan darah meningkat, denyut nadi, bradikardia, kemudian takikardia. Kemudian sistem perkemihan. Sistem perkemihan yaitu inkontinensia, distensi kandung kemih. Kemudian adanya sistem persarafan. Kemudian masuk di diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adanya nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera. Kemudian yang kedua resiko gangguan perfusi cerebral tidak efektif. Kemudian yang ketiga resiko gangguan integritas kulit atau jaringan. Kemudian masuk di intervensi keperawatan. Yang pertama pemantauan tekanan intrakarnial. Kodenya yaitu 1.06198. Yang pertama melakukan observasi, identifikasi penyebab peningkatan TK atau misalnya lesi menempati ruang, gangguan metabolisme, edema cerebral, peningkatan tekanan vena, obstruksi aliran cairan cerebrospinal, hipertensi intrakarnial diopatik. Kemudian yang kedua itu melakukan terapeutik. Pertahankan posisi kepala dan leher netral. Kemudian yang ketiga lakukan edukasi. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Kemudian yang kedua manajemen nyeri, kodenya 1.08238. Pertama observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas nyeri. Kemudian lakukan terapeutik, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya tensi, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi, terbimbing, dan kompres. Terima kasih, itulah tadi pemaparan materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.